Bapak sudah berapa lama menjabat di sekolah ini? Saya mulai menjabat di sekolah ini mulai tahun 2017, mungkin sekitar mungkin 7 tahunan ya. Iya. Yang kedua, apakah Bapak juga butuh adaptasi pada awal menjabat? Iya. Seperti kita mau ke tempat yang baru, yang jelas saya harus mempelajari tempat yang baru itu dulu. Kira-kira baik itu ada potensi apa di situ, siapa saja yang di situ, orangnya bagaimana. Setelah itu diadakan rapat. Terima jabatan dari apa yang ada di sini. Sebelum saya ada apa saja. Jadi biar ada pertanggungjawaban setelah kemungkinan saya bagaimana selanjutnya itu dibentuk dengan stakeholder yang ada di sini. Yang ketiga, apakah Bapak sangat senang bisa menjabat menjadi kepala sekolah di SDN Inul? Di setiap jabatan apapun kita harus merasa senang. Kalau kita diberi tugas tidak ada kesenangan, maka kerja kita tidak akan maksimal. Kerja apapun itu, jadi mahasiswa saja. Kalau seperti dalam ini aras-arasan setengah hati di dalam melakukan jadi mahasiswa, ya dalam tugas itu juga tidak maksimal dalam pelaksanaan. Seperti halnya juga saya seperti itu. Jadi harus senang dalam hal apapun, biar kerja kita itu lebih bermakna dan bermanfaat bagi warga sekolah juga masyarakat sekitar yang ada di kerja kita. Yang keempat, berapa siswa-siswi yang mengenyam pendidikan pada sekolah ini? Kalau siswa-siswa di SDN Gunung Kembar ini bergantung dari lulusan RA yang ada di sekitar Gunung Kembar. Selebihnya mungkin ada beberapa yang di luar dari lulusan RA. Biasanya itu kisaran itu setiap tahunnya itu berjumlah sekitar 149, 150. Jadi ada yang paling rendahnya itu 130, 129 gitu, tergantung jumlah peserta didik baru yang dari RA. Kalau misalnya lulusannya banyak, ya untuk kelas 1, untuk tahun ajaran baru ya banyak. Kalau misalnya tidak ada ya enggak, karena sudah terkotak di sini, sudah ada zonasi dari PBPDB itu, penilaian peserta didik baru itu ada zonasi. Kemudian bisa dari prestasi, ikut orang tua itu tambahnya, tapi kebanyakan di sini dari zonasi. Alhamdulillah untuk yang masuk zonasi sini kebanyakan masuk SDN Gunung Kembar. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya punya adik-adik yang sekiranya sudah usia masuk sekolah, masukkan ke Gunung Kembar. Karena Gunung Kembar ini selain SD-nya masuk sekolah penggerak di angkatan 1 yang terbanyak se-Indonesia waktu itu Kabupaten Sumeneb, se-Indonesia bukan hanya di Provinsi Jawa Timur, terbanyak se-Indonesia sekolah penggerak angkatan 1. Jadi seperti itu. Beruntung kalian juga sebagai orang Gunung Kembar harus bangga dengan darinya sendiri. Maka yang memajukan SDN Gunung Kembar ini sebenarnya bukan hanya dari kami pendidik seni yang notabene adalah pendatang, tapi lebih-lebih adalah warga Gunung Kembar itu sendiri. Kalau tidak kalian siapa lagi? Iya. Yang kelima, kalau boleh tahu, apakah visi misi dari sekolah ini, Bapak? Visi misi itu ini baik bisa terlihat di papan pajangan, di antaranya untuk yang itu nanti bisa difoto ya di luar itu. Nah, visi misinya lihat dulu. Kalau bisa bukan di sini. Ini ada di kurikulum, kemudian di RKTS itu, rencana kerja tahunan, kajian itu ada visi misi dari sekolah kami. Selebihnya dipampang di luar biar semua tahu. Saya katakan ini.
Jadi rumusan visi misi SDN Gunung Kembar, visinya adalah, nanti bisa difoto di luar ada itu, yaitu terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Kok bisa mengambil visi dan misi ini? Itu berasal dari indikator ketercapaian dari visi misi dengan variabel sebagai berikut. Meski tidak sampai langsung terwujud ini kalimat seperti itu. Jadi ada indikator yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah pembelajar sepanjang hayat, yaitu untuk membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Yang kedua, berkarakter. Ini penjelasan dari masing-masing dari inti dari visi tadi. Berkarakter maksudnya mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Pelajar Pancasila, apa itu? 6 definisi dari profil Pancasila itu. Nah, tadi biar diimplementasikan dalam kehidupan sehari peserta didik, terutama bagi lulusan yang sudah berlaku seperti itu. Kemudian inovatif, apa? Kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan untuk masa depan. Jadi seperti itu inovatif. Jadi bisa dilihat di situ nanti. Yang ketiga yaitu adalah yang ketiga tadi inovatif. Yang keempat adalah berprestasi. Berprestasi sebagai hasil akhir dari sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri. Jadi menemukan di dalam kegiatan belajar ada prestasi yang berpusat pada diri itu untuk menggali potensi peserta didik itu. Kemudian juga mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Jadi sebelum kegiatan awal pembelajaran maupun di awal tahun itu ada asesmen justice untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing peserta. Gitu. Ya jadi. Ya. Yang kelima adalah berwawasan lingkungan tadi kan, dan berwawasan lingkungan artinya sekolah kita ini menerapkan nilai-nilai cinta dan peduli lingkungan pada sekolah serta mewujudkan warga sekolah bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadi dituntut bagi warga sekolah sekitar yang merasa memiliki terhadap sekolah ini, baik untuk kenyamanannya, keamanannya, dan lain sebagainya untuk kebaikan SDN Gunung Kembar ini, sehingga menjadi milik bersama di warga Gunung Kembar ya, dan sekitarnya seperti itu. Kemudian misinya adalah itu dari visi tadi ada 5 misi, yaitu yang pertama adalah mengembangkan motivasi belajar fisik dan ekstrinsik peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kultur sekolah yang berkarakter untuk menguasai teks. Yang ketiga, mengembangkan iklim belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (IKEM). Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berprinsip pendidikan untuk semua. Jadi tidak memilih siswa yang miskin, siswa yang berkebutuhan khusus, semua diterima. Yang kaya, yang miskin tidak dilihat, yang punya jabatan, yang dirumahkan tidak dilihat itunya. Mau bersekolah seperti itu. Apalagi sekarang ada pendidikan inklusif, jadi tidak boleh membedakan apapun penerimaan peserta didik baru dari dilihat karena pora, karena fisiknya kurang, atau tidak dilihat dari situ. Jadi bagaimana Pak solusinya? Misalkan di sini tidak ada guru yang
yang bisa mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Iya memang di dalam ketika pembelajaran seminar workshop di Malang untuk pendidikan inklusif, kebetulan saya kan sekolah penggerak di di Malang gitu. Jadi diterima, diperlakukan semampunya. Nah, kalau sekolah mampu bisa mendatangkan dari luar guru khusus yang berkebutuhan, misalnya banyak, kalau misalnya tidak mencukupi dananya, semampunya guru itu. Tapi dianjurkan bagi orang tuanya disekolahkan pada sekolah khusus itu. Dan kalau misalnya orang tua dia di sekolah sini, ya dilayani semampu guru yang ada di sini. Seperti itu. Jadi tetap tidak boleh ada pembedaan antara yang anak berkebutuhan khusus dengan anak yang biasa. Biasanya nanti dicarikan tempat duduk di depan atau di mana, nanti misalkan banyak dibuat pengelompokan, dibuat kelas lain, seperti misalkan banyak. Kalau misalnya sedikit, diatur di dalam kelas itu bisa kita tempat duduknya diatur seperti itu. Bisa ya? Kemudian yang kelima yaitu menyelenggarakan manajemen sekolah efektif, partisipatoris, transparan, dan akuntabel. Jadi dalam tes dulu deh. Beda berpalon ya? Oh. Ya, dulu. Ya, dulu iklan perangkat desa, komite sekolah, perwakilan tokoh masyarakat. Jadi harus tahu program-program yang dijalankan di sekolah ini. Gitu. Kemudian itu untuk ketransparan program, akuntabel, semua pengeluaran dari program-program yang menggunakan biaya. Jadi di sini ada RKT dan RKS. RKT itu adalah program kegiatan yang memerlukan biaya dan tidak memerlukan biaya, itu RKT. Kemudian RKS adalah rencana program sekolah yang memerlukan biaya, itu ada di RKS. Sudah paham diri nih? Ya, seperti itu. Bedanya RKT dan RKS. Jadi harus transparan. Pembelian saja itu, misalkan dapat BOS, itu harus ditempatkan betul. Saya meskipun pimpinan tidak boleh pegang uang. Yang pegang uang siapa? Bendahara sekolah, bendahara BOS. Apa ini adalah bentuk transparansi untuk menjaga kepercayaan dari semua pihak. Ditempatkan sesuatu pada tempatnya. Bisa dihami? Dilanjut. Nah, akuntabel semua kegiatan itu dicatat. Pembiayaannya berapa, ininya berapa, jelas gitu. Ada buku laporannya, pertanggungjawabannya, laporan bosnya itu ada. Untuk kegiatan ini butuh biaya berapa? Ada, itu namanya akuntabel. Jadi pembiayaan semua tercatat seperti itu. Yang keenam, mengembangkan dan mengaplikasikan nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai luhur bangsa baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Itu nilai-nilai yang ingin dicapai atau adalah dimensi profil pelajar Pancasila biar bermanfaat bagi dirinya baik di rumah maupun di masyarakat. Itu nih harapannya seperti itu. Yang ketujuh, meningkatkan kepekaan dan kepedulian seluruh warga sekolah dalam upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi di sini ada kegiatan prosedur Pancasila, misalnya kemarin memilah sampah organik dan non-organik, kemudian dibentuk kemarin dibentuk ekobrik yang seperti di depan itu kan dari sampah-sampah Plastik ya? Plastik dibuat sehingga bermanfaat, bisa dibuat. Tinggal pengecatannya masih belum rampung, tinggal setengah huruf lagi. Itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Kemudian diharapkan semua siswa itu membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan jangan sampai rusak seperti itu. Yang 8, meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk berperilaku menjaga kebersihan lingkungan. Jadi tidak hanya pada murid, tapi seluruh warga sekolah, guru ataupun yang sekolah, kita enak seperti mulai pada jaga. Kemudian di lingkungan memalam terletak jaga tiga masyarakat sekitar. Kenapa saya menanamkan itu sekolah ada milik masyarakat juga.
entah masyarakat saya juga apa jaringnya buruna lah bodoh ini sumenep bodoh kaliangat bodoh ini semuanya itu. Jadi karena ini sudah ditanamkan bagi masyarakat itu sekolah adalah miliknya, maka otomatis mereka akan menjaganya sekolah tersebut dari gangguan-gangguan dari luar. Yang kesembilan, yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Itu penjelasan tadi. Jadi saya sering mengadakan rapat-rapat dengan orang tua, menjelaskan tentang hal tersebut seperti yang saya jelaskan tadi, biar mereka merasa memiliki, juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah dan keadaan sekolah di lingkungan baru itu. Jadi tujuannya itu. Seperti itu. Ada pertanyaan lain tentang ini? Yang keenam, pada sekolah ini apakah ada kesulitan dalam tenaga pendidik? Pada sekolah ini apakah ada kesulitan dalam tenaga pendidik? Untuk sementara tidak ada. Karena apa? Untuk pengadaan tenaga pendidik sudah menjadi apa namanya? Menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang mengirim guru-guru sini ditugaskan adalah tanggung jawab pemerintah. Selebihnya kekurangannya yang saya lakukan adalah mengambil dari tenaga ETT, tenaga sukuan. Misalnya ada yang kurang dari itu. Jadi tidak ada kesulitan. Dan saya mendahulukan terhadap untuk pengambilan kurikulum itu mendahulukan pada tenaga-tenaga sukuan yang berasal dari misalkan ada hubungan erat dengan Gunung Kembar sendiri, baik dari guru maupun dari masyarakat Gunung Kembar. Tetapi dengan mengikuti mekanisme dari aturan yang ada yang berlaku saat ini. Misalkan aturannya begini, masa Gunung Kembar ada, tapi aturannya tidak membolehkan, dia tidak bisa. Kalau sudah sekolah sudah penuh, sudah terpenuhi kebutuhannya, aturannya kalau sudah penuh tidak boleh menambah tenaga baru. Jadi tidak boleh, meskipun asli Gunung Kembar mau masuk ya tidak boleh sementara kalau sudah aturannya kayak gitu. Terkecuali aturannya berubah boleh Pak, misalkan baru bisa dilakukan kaji ulang terhadap aturan yang baru termasuk perekrutan dari mekanisme pengambilan tenaga pendidik baru. Itu kekurangan dari yang sudah diatur oleh pemerintah. Yang sudah diberikan misalkan tidak kekurangan dari yang ditugaskan di sini pegawai yang secara resmi ASN yang mengambil dari tenaga sukuan. Caranya mekanismenya seperti tadi. Silakan. Berkaitan dengan fasilitas, apakah sekolah ini sudah memadai fasilitasnya, Bapak? Masalah fasilitas terutama sarana dan prasarana itu sebenarnya untuk kebutuhan sudah mencukupi, tapi untuk kelayakan masih di sini kayaknya kurang untuk yang 3 kelas ini rasanya masih kurang bagi saya, terutama juga ada kerusakan seperti itu. Dan hal tersebut saya melakukan dengan pengajuan proposal terhadap pemerintah melalui Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah tahun ini akan mendapatkan rehab ruang kelas yang bagian ini 3 kelas, kemudian rehab ruang kepala sekolah sini, kemudian juga ada tambahan pembangunan bangun baru yaitu ruang guru, kemudian ruang UKS, ruang laboratorium berserta. Nanti ini tahun ini akan didapat. Jadi harus berusaha itu. Bagaimana salah satu usaha lain yaitu dengan karena gambar rekam dari untuk mendapatkan bantuan itu melihat dari rekam dapodik, maka dapodiknya harus diperbaiki sesuai dengan kondisi real artinya kerusakannya 30% tulis 30%, kerusakan 60% tulis 60%. Disitulah sebagai fondasi awal. Selain juga pendekatan kepada dinas terkait untuk mendapatkan bantuan itu. Dan alhamdulillah Azan Gunung Kembar insya Allah untuk tahun ajaran baru ini nanti akan baik semua. Untuk memadai mencukupi cukup, tapi untuk kelayakan itu yang kalau bed infrastruktur sudah bagus. Nah, kemudian juga di dalam programnya
saya juga lebih mengutamakan kebutuhan murid, terutama guru, bukunya, kemudian sarana pembelajarannya, itu yang lebih didahulukan. Seperti itu. Berkaitan dengan fasilitas, apakah sekolah ini sudah bagaimana cara Bapak mengevaluasi kinerja staf pendidik untuk meningkatkan pengajaran? Untuk mengevaluasinya, itu kan sudah tadi sesuai dengan visi misi sekolah kita, itu secara tindak lanjutnya adalah mengadakan monitoring dan evaluasi di kelas, baik itu berupa observasi kelas maupun hal-hal lain yang mendukung dari kegiatan keterlaksanaan dari program tersebut. Misalkan seperti kemarin kita mengadakan observasi kelas untuk melihat seberapa jauh kegiatan guru dan juga kemampuan murid di kelas. Untuk mengetahui hasilnya, dilihat dari hasil hasil penilaian dari peserta masing-masing sendiri, baik itu melalui raport maupun hasil ulangan atau asesmen formatif, juga asesmen lingkup materi dilihat itu. Jadi meskipun saya bukan guru, saya meminta kepada data-data kepada guru. Perolehan untuk kelas 5 bagaimana, perolehan untuk kelas 6 bagaimana. Kalau misalnya ada kurang, itu kita kaji bersama, baik itu secara personal melalui semacam observasi supervisi klinis atau supervisi kelas, itu melalui itu. Kemudian juga dapat dilakukan di komunitas belajar sekolah. Di sini ada komunitas belajar yang kegiatannya setiap hari Sabtu. Di situ tempatnya sharing, tempatnya berbagi praktik baik. Nah, itu giliran. Misalnya hari Sabtu ini gilirannya kelas 6, tentang apa yang kira-kira yang akan dipaparkan untuk praktik-praktiknya yang bisa diterapkan oleh kelas lain. Seperti itu. Kemudian hari Sabtu berikutnya kelas 1 nih. Jadi secara bergilir. Jadi dari sharing-sharing itu, dari bagi praktik baik, maka akan menambah kemampuan kompetensi dari peserta didik. Kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari peserta didik di masing-masing kelas. Misalnya kelas 5 ada permasalahan seperti ini, muridnya seperti ini, ketika pembelajaran seperti ini. Itu diutarakan. Dicarikan solusi dari semua, yang tidak hanya dari saya, dari semuanya. Seperti itu. Ya. Itu namanya komunitas belajarnya di sini adalah komunitas Genius SDN Gunung Kembar. Itu sudah ada di PMM. Yang bisa melaksanakan seminar sendiri. Ada yang tahu kan? Platform Merdeka Mengajar. Ya, ada. Bisa dilihat, klik Genius SDN Gunung Kembar. Pasti akan muncul. Jadi di sini sudah kayak maju juga ya Pak. Iya, makanya jangan dilihat di sini sekolah desa tidak kalah dengan sekolah kota. Ini kan saya cuma beberapa kali kesini. Iya, yang penting manajemennya. Kalau sarpras itu urusannya pemerintah, tidak bisa. Kalau bisa menggunakan dana BOS, hal-hal yang kecil-kecil saja untuk pembangunan, rehab, itu tanggung jawab pemerintah. Kita mengusulkan. Untuk pengadaan buku, ya tanggung jawab sekolah kan sudah ada dari BOS itu pembelian buku berapa. Kalau saya lebih mengutamakan pembelian buku, karena buku ini meskipun bukan sumber utama, tapi karena di sini untuk internet itu sangat kurang, masih kemampuan masyarakat masih belum merata terhadap untuk gadget, punya laptop di rumahnya bagaimana. Jadi buku jadi sumber utama untuk pembelajaran sementara ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah punya HP sendiri, punya laptop sendiri, silakan mengaji dari manapun. Jadi buku bukan sumber utama, tapi untuk sementara dijadikan
sumber utama untuk belajar anak sebagai dasar ini. Bapak, di sini mau jemput teman di depan. Silakan. Terima kasih, Pak. Di sekolah ini apa juga terdapat ekstrakuler dan intrakulernya, Bapak? Udah jelas, masuk dulu. Jadi kurang bebas. Itu pramuka, drum band, hadrat, ya, kemudian tahfidz. Tahfidz itu tidak 30 juz, tapi juz 30. Diharapkan itu dengan kegiatan tahfidz itu biar jelas kok juz 30, karena nanti itu dipilah dari kelas 1 itu harus hafal dari ayat berapa, ayat apa saja yang perlu dapat di kelas 1. Kemudian kelas 2 harus hafal ayat ini, kelas 3 ayat ini, sampai di kelas 6 itu hafal semua untuk lulusannya. Apa? Karena juz 30 itu sering banyak digunakan di masyarakat. Kita misalkan jadi imam, kita sholat, kemudian itu jadi lebih kemanfaatannya lebih nampak. Karena jadi fokus pada juz 30 untuk aktifnya itu. Jelas lagi boleh intrakuler ya. Nah, untuk waktunya itu khusus ekstrakurikuler itu di luar jam pelajaran. Kemudian yang intra ya seperti jam pelajaran itu sesuai dengan struktur kurikulum merdeka yang ada. Itu ada. Di dalam kegiatan tersebut itu ada kegiatan intra dan kegiatan P5. Jadi di dalam struktur kurikulum itu kira-kira yang masuk pada jadwal kegiatan intra yang masuk proyek berapa. Misalnya agama itu sekitar 20 sampai 22% setiap tahunnya itu untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalkan setiap minggunya kan ada 4, jadi 1 jamnya itu untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya. Misalkan bahasa Indonesia untuk dan masing-masing kelas itu beda-beda. Tergantung jumlah keseluruhan dari jam di dalam struktur kurikulum itu, misalnya bahasa Indonesia di kelas 2 dengan kelas 3 beda. Begitu. Nah, untuk akumulasi proyeknya dalam 1 tahun jamnya itu 252 JP. Itu terbagi menjadi 2 semester nanti. Itu kelas 1 mereka. Untuk kelas 6 itu karena waktunya lebih pendek itu 200 kalau tidak salah 225 pada 232 JP. Itu bedanya. Yang beda karena termasuk jumlah intrakurikulernya ada pengurangan di situ sesuai dengan struktur kurikulumnya. Karena waktunya untuk kelas 6 terutama di semester 2 itu sangat mepet waktunya di sudah. Kalau boleh tanya aja untuk orang paham. ada apa ya, tabel profil sekolah. Apa? Nanti masih ada tabel profil sekolah. Nah, kalau tabel profil sekolah bisa minta ke operator tadi yang ke sini, minta profil atau bisa diunduh sendiri. Unduh profil sekolah SDN Gunung Tembak, di situ akan terlihat itu ada berapa jumlah peserta didiknya sekarang, PTK-nya berapa, seperti itu ada. Kalau secara detailnya minta ke operator, ya. Gitu. Ya, boleh. Dalam ajang prestasi saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri. Jadi menemukan di dalam kegiatan belajar ada organisasi yang berpusat peserta didik itu untuk menggali potensi peserta didik. Kemudian juga mengembangkan talenta dan kecakapan hidup. Tadi sesuai dengan visi misi sekolah kita itu secara tindak lanjutnya adalah mengadakan monitoring dan evaluasi kelas, baik itu berupa observasi kelas maupun hal-hal lain yang mendukung dari kegiatan keterlaksanaan dari program tersebut. Misalkan seperti kemarin kita mengadakan observasi kelas untuk melihat seberapa jauh
kegiatan guru dan juga kemampuan murid gitu. Untuk mengetahui hasilnya, dilihat dari hasil apa namanya, hasil penilaian dari peserta masing-masing itu, baik itu melalui raport maupun hasil ulangan atau asesmen formatif, juga asesmen lingkup materi gitu. Jadi meskipun saya bukan guru, saya meminta kepada data-data kepada guru. Nah, perolehan untuk kelas 5 bagaimana, perolehan untuk kelas 6 bagaimana. Kalau misalnya ada kurang, itu mulai menjabat di sekolah ini mulai tahun 2017. Mungkin 7 tahunan. Iya. Seperti kita mau ke tempat yang baru, yang jelas saya harus mempelajari tentang yang baru itu. Kira-kira baik itu ada potensi apa di situ, siapa saja yang di situ, orangnya bagaimana. Setelah itu diadakan rapat. Terima jabatan dari apa yang ada di sini. Sebelum saya ada apa saja. Nah, jadi biar ada pertanggungjawaban setelah pemilihan saya bagaimana bentuknya itu dibentuk dengan stakeholder yang ada di sini. Apakah Bapak sangat senang bisa menjabat menjadi kepala sekolah di Filipina? Di setiap jabatan apapun kita harus merasa senang. Kalau kita diberi tugas tidak ada kesenangan, maka kerja kita tidak akan maksimal. Kerja apapun itu, jadi mahasiswa saja. Kalau seperti dalam ini rasa-rasa setengah hati di dalam melakukan jadi mahasiswa, ya kerja kita itu lebih bermakna dan bermanfaat bagi warga sekolah juga masyarakat sekitar yang ada di keluarga kita. Berapa siswa-siswi yang mengenyam pendidikan pada sekolah ini? Selebihnya mungkin ada beberapa yang di luar dari lulusan data. Biasanya itu kisaran itu setiap tahunnya itu berjumlah sekitar 149, 150. Jadi ada yang paling 29 itu tergantung jumlah peserta didik baru yang dari atas. Kalau misalnya itu yang ada beberapa matkul itu namanya kegiatan intrakurikuler. Misalnya kemudian ekstrakurikulernya itu adalah bahasa, gamben, adab, dan takdir. Takdir itu tidak 30 juz, tapi juz 30. Diharapkan itu dengan kegiatan takdir itu 13, 30, karena nanti itu dibilang dari kelas 1 itu Nggak di anu kan ya, nggak di video kan? Nggak apa-apa. Suruh dia. Ya, oke. Caranya. Baik Ibu, di sini kami ada beberapa pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaannya ya Ibu. Iya, silakan. Ibu sudah berapa lama berada di sekolahan SDN? Kalau di SDN Gunung Kembar sendiri saya mengajar mulai tahun 2014, jadi 10 tahun ya. Kalau dulu saya sebelum di Gunung Kembar di Pulau 5 tahun. Itu sekitar 19 tahun lah dari dulu. Kalau di Gunung Kembar sendiri sudah 10 tahun. Terus apakah Ibu juga membutuhkan adaptasi saat pertama kali masuk? Kalau di SDN Gunung Kembar sendiri saya
alhamdulillah tidak mengalami kendala adaptasi. Mengapa? Karena dulu sebelum saya mengajar di SDN Gunung Kembar, saya sempat sukwan selama 4 tahun di Gunung Kembar sebelum saya diangkat jadi guru. Jadi saya sudah punya pengalaman bagaimana tentang lingkungan sekolah, teman-teman sejawat, murid dan sebagainya. Saya sudah mengalami adaptasi lebih dulu. Jadi saya gampang ketika pertama kali sudah masuk ke Gunung Kembar, saya sudah merasa enak karena lingkungannya sudah saya kenal sebelumnya. Kemudian apakah Ibu senang bisa mengajar di SDN Gunung Kembar? Ya, saya senang sekali. Mengapa? Karena lingkungan di sana itu lingkungan kerjanya terutama sehat ya, etos kerjanya bagus. Kemudian hubungan dengan teman sejawat juga sangat solid, saling mendukung dan lain sebagainya. Kemudian di antara murid saya juga ada passion ya, kesenangan ketika berkorelasi, berhubungan dengan murid. Saya sama sekali tidak mengalami. Bahkan saya senang sekali mengajar di sana. Nah, kemudian apa saja media ajar yang paling sering Ibu gunakan dalam kelas? Kalau media ajar yang paling banyak saya gunakan, sebenarnya media ajar itu semuanya saya gunakan, baik media cetak, elektronik, lingkungan sekitar pun Ibu jadikan jadikan sebagai media ajar. Tergantung materi yang Ibu gunakan sesuai atau tidak. Jadi semuanya saya pakai, tidak ada itu saya menggunakan media cetak atau elektronik. Jadi Ibu sesuaikan aja dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan. Kalau ketika mengajar materinya lebih baik menggunakan media cetak atau elektronik, itu sesuai Ibu pakai. Kalau sesuai menggunakan lingkungan sekitar, Ibu pakai juga itu. Sesuaikan dengan materi. Tidak lebih banyak yang mana, semuanya saya pakai. Berarti disesuaikan dengan materi. Ya, sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran cuma juga sesuai dengan kondisi murid, minat, bakatnya juga harus sesuai. Kemudian apakah Ibu membuat sendiri media ajar yang digunakan atau menggunakan yang sudah tersedia? Kalau media ajar yang pasti saya buat sendiri. Kalau dari Kemendikbud itu media ajarnya kan hanya berupa buku. Buku pun tidak menjadi acuan utama. Saya memang menggunakan buku yang diberikan kepada murid agar supaya murid mempunyai semacam bahan ajar yang bisa dibaca di rumah. Selebihnya kalau media ajar yang ketika saya gunakan pembelajaran bervariasi. Saya gunakan sendiri itu. Lebih banyak menggunakan media visualisasi, menggunakan elektronik seperti video, menggunakan proyektor seperti kemarin saya mengajar, menggunakan gambar-gambar. Mengapa? Karena anak sekarang itu masa digital lebih senang, lebih paham kalau kita menggunakan visualisasi secara langsung, menggunakan video dan audio, yang ada audio dan videonya itu ya. Jadi ada suara sekaligus ada gambar, itu bagus untuk anak-anak zaman sekarang. Tidak hanya berupa bacaan cetak, berupa tulisan, kurang banyak diminati kalau sekarang. Kemudian bagaimana menurut Ibu pengaruh media ajar terhadap pemahaman siswa? Ya, pengaruhnya sangat besar sekali, jelas sangat besar. Karena apa? Media ajar itu kan tujuannya nomor 1 supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Kedua, materi yang akan disampaikan juga akan dapat dipahami dengan mudah oleh murid. Kemudian dengan adanya media ajar akan meningkatkan terutama antusiasme, semangat siswa dalam belajar. Apabila media ajar yang kita gunakan sesuai, cocok dan menarik bagi siswa, itu akan menambah semangat siswa untuk belajar sehingga pemahaman mereka lebih mudah tercapai. Sehingga apa? Tujuan pembelajaran yang kita inginkan juga tercapai dari media ajar yang kita gunakan. Kemudian apakah ada tantangan dalam menggunakan media ajar di kelas? Jika ada, apa saja? Kalau tantangan media elektronik tidak ya, karena di sekolah kami sudah ada proyektor,
sudah ada printer, listrik. Yang satu yang menjadi tantangan saya ketidaktersediaan wifi, kuota atau internet di sekolah. Apabila kita ingin menggunakan semacam Zoom Meet dengan murid, media pembelajaran menggunakan aplikasi HP, kita kurang bisa, tidak bisa. Ada kan asesmen yang saya kirim melalui HP, asesmen untuk murid yang saya kirim melalui HP, melalui laman PFM, dan itu tidak bisa dikerjakan di sekolah karena kuotanya tidak ada. Saya terpaksa gunakan itu ketika murid di rumah, iseng-iseng untuk ya mencobalah semacam asesmen yang saya buat di laman PFM. Berarti itu ada grupnya. Iya, tentu. Saya bikin grup kelas. Grup kelas itu berfungsi saya untuk menjembatani ketika ada tugas yang mendesak dan tidak bisa saya umumkan di sekolah. Yang kedua, sebagai komunikasi antara saya dengan orang tua murid, agar juga orang tua murid dapat memantau kegiatan siswanya. Kemudian saya juga memberikan video-video motivasi, inspirasi kepada murid melalui grup. Tidak hanya mata pelajaran yang saya kirim, ada sekitar motivasi itu penting. Penanaman karakter saya kirim melalui grup. Tapi semua anak-anak masuk ke grup. Ya, saya pastikan masuk semua. Karena sekarang saya lihat anak-anak itu semuanya sudah pegang HP, dan itu bisa saya manfaatkan untuk mengisi pembelajaran ketika saya tidak di sekolah, memantau kegiatan anak dengan komunikasi dengan orang tua juga. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara Ibu memaksimalkan penggunaan media ajar untuk meningkatkan minat belajar siswa? Ya, untuk media ajar itu supaya maksimal, yang jelas nomor satu, media yaitu yang kita pakai harus jelas dan rapi. Contoh, apabila kita menggunakan media cetak ataupun apapun itu harus terlihat jelas dan rapi. Mengapa? Agar siswa dapat belajar dengan baik, efektif dan efisien ya. Kemudian yang kedua, kita harus memilih media ajar yang cocok dengan sasaran atau tujuan yang ingin kita capai. Itu tidak akan maksimal apabila media ajar yang kita gunakan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai pembelajarannya. Tuh. Kemudian yang ketiga, harus relevan dengan materi yang diinginkan, harus sesuai dengan materi. Kalau tidak sesuai tidak akan saya pakai. Tentu kalau saya tidak relevan, hasilnya tidak akan maksimal juga. Tapi harus relevan, artinya cocok, sesuai dengan materi. Misalnya ketika saya menggunakan media tentang fotosintesis ketika kelas 4, maka media yang saya ajarkan harus seputar fotosintesis, bukan materi yang lain. Ya. Kemudian yang keempat, harus praktis, tidak menyusahkan, tidak ribet ya. Kemudian yang keempat, yang jelas media ajar yang kita gunakan harus dapat kita aplikasikan, harus ada kita gunakan. Contohnya banyak sih media sekarang, AI, macam AI itu tidak dapat kita gunakan untuk anak-anak, seperti Photomat kalau tidak salah itu Photomat, ada itu aplikasi AI, tetapi ibu tidak pernah menggunakan itu karena itu terkesan bahwa anak tidak ada proses untuk belajar, mempersingkat mencari jawaban secara langsung. Ibu tidak suka seperti itu ya, harus sesuaikan juga ya, dan dapat diaplikasikan oleh murid dan juga pengajar. Kemudian apakah Ibu pernah menanyakan tanggapan siswa setelah menggunakan media ajar? Ya, karena ketika saya menggunakan media ajar, saya kadang melakukan rubrik penilaian, asesmen, macam asesmen penilaian diri, asesmen penilaian sesama teman, self assessment dan peer assessment bagi siswa. Kalau self assessment itu ibu gunakan ketika kita ingin melihat dampak pembelajaran yang kita gunakan kepada siswa. Misalnya ya, pelajaran apa yang sekarang kalian dapatkan?
Apakah ada kesulitan ketika kalian mendapatkan pelajaran itu? Sukakah kalian dengan pembelajaran yang kita buat ini sekarang hari ini misalnya ya? Itu macam pertanyaan self assessment, penilaian diri. Jadi siswa menilai dirinya sendiri. Sampai di mana saya belajar hari ini, kelemahan dan kekurangan apa yang saya hadapi hari ini, kemudian kebaikan apa yang kita dapat hari ini. Self assessment itu penting agar kita tahu sampai di mana pembelajaran yang sudah kita sampaikan ke siswa itu berhasil atau tidak. Kalau tidak, kita cari masalahnya, kita perbaiki. Kemudian apakah Ibu pernah meminta peserta didik untuk memberikan komentar baik secara besar maupun tertulis tentang pembelajaran diri? Ya, tentu saja itu tadi seperti self assessment ya. Penilaian secara tertulis, baik tertulis atau secara langsung. Biasanya di akhir pembelajaran ketika masa refleksi, evaluasi, selalu saya tanyakan. Kemudian penilaian antara teman sejawat, peer assessment, itu penting juga. Agar anak-anak yang teman sebelahnya dapat melihat kemampuan yang dimiliki oleh teman sebaya mereka. Apa saran, biasanya saya selalu meminta saran dan tanggapan teman-temannya agar temannya itu memperoleh feedback terhadap hasil kerjanya hari ini. Kemudian yang selanjutnya Ibu, bagaimana itu Ibu dalam menyusun silabus pembelajaran? Oh, kalau silabus itu sekarang lebih ke modul kan ya, kalau sekarang di sekolah penggerak. Ya, saya untuk modul sendiri acuannya dulu saya lihat di Kemendikbud, saya lihat, tetapi ada kemungkinan saya membuat sendiri untuk pembelajaran silabusnya itu ya. Saya buat sendiri. Kita mulai dari apa dulu? CP. Setelah CP, Ibu bentuk tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian Ibu buat modulnya. Kita sesuaikan dengan kondisi keadaan siswa yang ingin kita beri pembelajaran di situ. Kalau kita menggunakan yang dari Kemendikbud, memang ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Saya lebih banyak mengadaptasi, kemudian memodifikasi. Lebih banyak modifikasi di situ. Tidak pakai plek 100%. Kalau itu cocok, ya saya pakai. Kalau tidak, ya saya bikin sendiri di situ silabusnya. Lebih ke modul ya kalau ini. Kemudian teknik penilaian seperti apa yang dilakukan Ibu dalam setiap materi yang telah disampaikan? Kalau penilaian ya seperti yang saya tadi ada penilaian diri, penilaian antar teman. Kemudian saya lebih banyak menggunakan observasi pengamatan ya, pengamatan terhadap sikap dan hasil kerja siswa secara berkelompok atau mandiri. Kemudian Ibu juga menggunakan penilaian penilaian portofolio, rubrik ya, rubrik seperti itu. Kemudian bagaimana menurut Ibu, apakah modul ajar yang sekarang dengan RPP yang dulu memiliki perbedaan? Perbedaannya tidak terlalu signifikan ya sebenarnya. Kalau yang dulu kita menggunakan sistem tematik, kalau di K13 sebelumnya, sehingga kita lebih susah dalam mengatur dan menghubungkan mapel dengan materinya ya, susah di situ. Tapi kalau sekarang di modul modul Merdeka Mengajar lebih simpel karena kita buat modulnya per mapel. Kemudian tentang penilaian sikap, dulu ada penilaian sikap itu kan karakter atau sikapnya dihubungkan dengan ketika kita mengajar di kelas ya. Sekarang tidak, lebih leluasa karena ada waktu khusus di proyek tema
setiap 1 minggu 1 kali saya kumpulkan di proyek tema itu, tujuannya untuk menilai karakter, sikap siswa, sehingga kita punya banyak waktu luang di situ untuk mengajar. Tidak kita melakukan penilaian sikap ketika mengajar, karena susah kadang kalau melakukan penilaian sikap, misalnya tidak ada korelasinya dengan mapel matematika. Sikap apa yang ingin kita nilai ketika mengajar matematika, kadang tidak muncul di situ. Nah, untuk sikap itu ke karakternya kita ada proyek tema di situ untuk menilai karakter sikap siswa ketika di luar mapel. Tapi waktunya satu hari setiap hari Sabtu diluangkan di situ 1 hari ini. Kemudian apakah Bunda Aja Kurikulum Merdeka memungkinkan fleksibilitas dalam proses pembelajaran? Fleksibilitas ya. Ya, kami dibebaskan, fleksibel sekali, seperti cara mengatur pembelajaran di kelas, cara menggunakan modul lebih fleksibel ya. Kemudian mengatur waktu di sini. Setiap mapel yang saya gunakan, waktunya bisa saya atur sendiri, karena setiap mapel memiliki tingkat kesukaran atau kesulitan tersendiri. Kemudian lebih kompleks atau luasnya materi pembelajaran kan ibu guru sendiri yang lebih paham, sehingga ketika saya mengatur waktunya disesuaikan dengan apa yang sudah saya buat di mapel. Kalau misalnya mapelnya lebih banyak, lebih luas, maka ibu menjadwalkan alokasi waktu yang lebih banyak. Kemudian kalau misalnya materinya lebih sulit karena di situ materinya sulit, ibu juga mengalokasikan waktu yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi fleksibilitasnya sangat fleksibel sekali, disesuaikan dengan keadaan siswa, kemauan guru, kemudian harapan dan larangan. Kemudian yang terakhir, apa yang akan kita buat? Silakan. Tentunya yang terakhir kita akan membuat semacam poster anak-anak yang berisi gambar di situ, yang berisi ajakan, larangan, dan kemudian harapan. Baik anak-anak, ada
Beberapa lokasi tempat yang ada di lingkungan sekitar kita. Kelompok ini kantin, perpus, kalau yang ini kamar mandi, yang ini dalam kelas, ini tempat wudhu, ya ini taman di depan. Ya, oke. Nah, satu pertanyaan yang ingin ibu bahas hari ini tentang hasil pengamatan kalian. Apakah tempat-tempat yang kalian amati tadi sesuai dengan keinginan kalian? Misalnya tidak kotor, tidak banyak sampah, air tidak mampet, semuanya antri dengan baik. Ya, sesuai tidak dengan harapan kalian? Ya. Kadang tidak ya. Tentu ada yang ingin kalian harapkan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Lebih baik. Nah, ibu ya, ya. Silakan baca hasil pengamatan. Untuk yang lain, perhatikan. Nanti ibu suruh satu persatu. Arahnya tidak. Iya. Kondisi atau keadaan tempat. 1. Botol. Tempatnya di mana? Kamar mandi. Bagaimana kok kondisi keadaan tempatnya? Kotor, bau, ada sampah, toiletnya kotor. Nah, ternyata keadaannya seperti itu. Apa tadi katanya? Ada sampah, toilet. Setelah memakainya, Menyiram kloset itu wajib. membersihkan kloset, Wajib. menyiram toilet apabila sudah digunakan. Ya, menyiram. Membersihkan kamar mandi, menyiram kloset dengan air yang cukup. Hal yang tidak boleh dilakukan, Tidak boleh membawa sampah. tidak boleh dong bawa sampah ke kamar mandi. Supaya apa? Tidak menumpuk sampah. Bukan tempat pembuangan sampah ya. Lanjut. Role, udah raste. Membuat papan tunjuk tentang angka dari. Nah, kamu harus percaya diri dengan hasil karya kamu. Tentang keran, kenapa kerannya? Oh, harus ditutup. Kenapa harus ditutup di? Agar tidak boros air. Jadi papan petunjuknya ini berguna untuk tenang kita supaya tidak boros air. Jelaskan tentang gambar ini. Ada gambar ini. Ya, ada gambar keran. Terus ada lagi. Ada tulisan. Tulisannya apa? Ya, pakai warna ini. Kenapa pakai warna ini? Karena terang. Oke, silakan. Baik. Keran air setelah dipakai. Andri pakai warna terang karena ingin agar tulisannya dapat dibaca dengan jelas dan supaya lebih menarik. Ada yang ingin memberi tambahan dari ini supaya lebih bagus kah?